Oke, baik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang beberapa biaya ya dengan perlakuan khusus. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah perlakuan biaya bunga pinjaman apabila terdapat penghasilan bunga deposito. Oke. Nah, ini diatur di SE 46 ya, tahun 95 guys. Nanti kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi bisa dibaca di SE 46 tahun 95. Nah, apabila jumlah rata-rata pinjaman ya sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Jadi gini guys, kalau misalnya rata-rata pinjaman ya, ini rata-ratanya menggunakan rata-rata tertimbang ya guys. Nanti bisa dilihat contohnya di SE 46 tahun 95. Itu sama besarnya atau lebih kecil ya daripada rata-rata dana yang ditempatkan untuk deposito. Berarti kalau gini ya, asumsi adalah karena pinjaman itu lebih kecil atau sama dengan rata-rata deposito, berarti berarti pinjaman ini itu diasumsikan dia digunakan untuk deposito. Ya, pinjaman ini digunakan untuk deposito. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, kenapa dia butuh pinjaman padahal dia bisa deposito guys? Karena deposito ini investasi ya. Harusnya ketika dia di situ bisa melakukan deposito, berarti sebetulnya dia tidak boleh melakukan pinjaman. Ya. Nah, apalagi di sini pinjamannya itu ternyata kurang dari atau sama dengan deposito. Ya. Artinya apa? Artinya dia nggak butuh pinjaman ini karena deposito aja sudah bisa menutupi pinjaman tersebut. Nah, maka jika kejadiannya seperti ini, maka ya seluruh biaya bunga ya dia tidak bisa dibebankan guys, seluruhnya tidak bisa dibebankan. Kenapa? Karena ya tadi asumsinya ini digunakan untuk pinjaman ini diasumsikan digunakan untuk deposito ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar ya dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan ya, jadi rata-rata pinjaman lebih besar daripada rata-rata deposito ya, maka bunga yang bisa dibebankan adalah ya persentase bunga pinjaman gitu ya. Nih, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan adalah adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Jadi gini, kalau misalnya dia itu rata-rata pinjaman yang lebih besar daripada rata-rata deposito, maka bunga yang bisa dibebankan adalah persentase bunga pinjaman dikali dengan ya rata-rata pinjaman dikurangi dengan rata-rata deposito. Ya guys. Tadi ya. Yang tadi bunganya tidak bisa dibebankan ya. Nah gitu ya. Jadi yang bisa dibebankan adalah selisih lebihnya dari rata-rata pinjaman dikurangi dengan rata-rata deposito. Berarti di sini ada pinjaman yang tidak digunakan untuk deposito, seperti itu guys. Nah, ini bunga yang bisa dibebankan jika ada deposito. Ya, jika ada penghasilan bunga deposito, seperti itu. Kemudian yang kedua, atas biaya perolehan atau pembelian telepon. Ini terkait dengan perlakuan BPH atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah ini ya, atas biaya perolehan dan pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya, ya perolehan dan pembelian telepon seluler ya, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Ya, jadi
atas handphone tersebut, ya jika handphone tersebut diberikan untuk istilahnya mungkin handphone dinas pegawai, maka biaya penyusutannya yang boleh dibebankan adalah 50% dari penyusutan kelompok 1, seperti itu. Nah, sedangkan untuk biaya berlangganan, ya kalau dia pasca bayar atau pengisian uang pulsa, dan kalau misalnya ada perbaikan telepon seluler, kalau misalnya dia rusak, ya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu, ya jadi handphone dinasnya perusahaan tadi, maka dapat dibebankan ya atas biaya berlangganan, pengisian pulsa, dan perbaikan telepon ini dia bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% juga dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam 1 tahun pajak yang bersangkutan, seperti itu. Dan terakhir, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar ya kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, ya. Maka ya kalau ini untuk antar jemput bukan untuk kendaraan dinas, maka kalau hal seperti ini dia dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan, tetap melalui penyusutan ya, karena ini adalah capital expenditure, melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2 ya 8 tahun. Nah, ini berdasarkan Cap 220 PJ 2002 dan SE 09 PJ 42 tahun 2002. Seperti itu, guys. Nah, kemudian atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus minibus yang digunakan untuk antar jemput, nah maka dia bisa dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau dia revenue expenditure, dia tidak perlu dikapitalisasi dan tidak perlu dibebankan melalui penyusutan. Kemudian yang terakhir adalah atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan. Ini adalah capital expenditure ya. Untuk kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu, artinya adalah mobil dinas ya, mobil dinas pegawai, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusunan aktiva tetap kelompok 2. Ya, jadi kalau misalnya capital expenditure dikeluarkan untuk kendaraan dinas pegawai ya yang dibawa pulang biasanya kendaraan dinas, maka dia dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar 50% melalui mekanisme penyusutan kelompok 2 8 tahun. Oh, masih ada lagi, guys. Kemudian untuk biaya pemeliharaan ya revenue expenditure-nya ya untuk kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu ya mobil dinas tadi, maka bisa dibebankan seluruhnya tapi juga 50% dari jumlah biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dalam 1 tahun pajak yang bersangkutan. Jadi dia tidak perlu dibebankan melalui penyusutan, tapi 50% saja, seperti itu. Nah, apabila atas penghasilan wajib pajak dapat dibebani biaya-biaya dikenakan, apabila atas penghasilan wajib pajak yang dapat dibebani biaya dikenakan PPh yang bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam perhitungan PPh final atau berdasarkan norma perhitungan khusus. Artinya jika wajib pajak itu memiliki penghasilan yang semata-mata dikenakan PPh final, ini semata-mata dikenakan PPh final ya, atau semata-mata menggunakan norma perhitungan khusus, maka ya biaya tadi yang atas kendaraan sedan, atas jemput pegawai, atas handphone itu dia tetap tidak bisa dibebankan ya, karena pembebanan biayanya telah termasuk dalam perhitungan norma perhitungan khusus dan PPh final. Nah, atas biaya-biaya yang dapat dibebankan tersebut tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan, karena itu semua sebenarnya natura ya, guys. Natura dia tidak menjadi penghasilan bagi si penerima gitu. Tapi bagi perusahaan ya tadi bisa dibebankan sebagian. Gitu, guys. Oke, kemudian adalah kita masuk ke biaya entertainment. Nah, biaya entertainment ya representasi jamuan dan sejenisnya yang digunakan untuk 3M penghasilan. Ya, pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, guys. Pada dasarnya. Ya, jadi kalau ada biaya entertainment itu biaya misalnya
ada klien misalnya kita ajak makan seperti itu ya. Nah, itu dia bisa dibebankan ya, asal dia digunakan untuk 3M penghasilan. Nah, namun wajib pajak harus dapat membuktikan ya bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Ya, itu berarti secara formal dia harus memenuhi syarat formal dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ya, atau memenuhi syarat material. Jadi harus memenuhi syarat formal dan material. Yang pertama, syarat formal harus bisa membuktikan bahwa memang benar-benar dikeluarkan ya, berarti ada bukti dan seterusnya, serta ada memang benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan ya, seperti itu guys. Kemudian wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya ya, yang mengurangkan harus melampirkan melampirkan pada surat pemberitahuan tahunan daftar nominatif. Harus dibuat daftar nominatif. Nanti daftar nominatifnya bisa dirujuk di SE 27 tahun 86 gitu guys. Bisa dilihat ya seperti apa daftar nominatif yang dipersyaratkan dilampirkan di dalam SPT tahunan, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-share di sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.